Halo teman-teman, hari ini saya mau menceritakan sebuah kisah yang berjudul Mancing di Sungai Bambu, tapi yang datang bukan Fatan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya. Jadi, begini, saya dan teman saya yang bernama Fatan, itu bisa dibilang sudah gila mancing. Dari pagi sampai malam, kadang sampai waktu Isya pun kami masih duduk di pinggir sungai sambil nunggu umpan disambar ikan. Udah banyak tempat yang kami datangi. Dari sungai di desa sebelah sampai danau kecil di ujung kampung, tapi hasilnya selalu aja sedikit. Kami sempat heran, apa memang kami yang belum beruntung, atau tempat-tempat itu udah nggak sebagus dulu. Dan suatu hari, kami lagi jalan di pinggir sawah, sambil nyari tempat baru buat mancing. Saat itu udara agak panas, tapi angin sepoi-sepoi bikin suasana lumayan adem. Di kejauhan, saya lihat ada seorang bapak tua jalan kaki sambil bawa alat pancing dan seekor ikan yang cukup besar. Dari cara jalannya, kelihatan kalau bapak itu udah sepuh, tapi kelihatannya sangat tenang. Saya langsung nyeletuk ke Fatan, "Tan, lihat deh bapak tua itu. Kayaknya dia habis mancing deh. Ikannya banyak banget. Terus gede-gede banget." Fatan juga penasaran. Terus kami berdua langsung jalan nyamperin bapak itu. Pas udah deket, kelihatan wajahnya keriput, tapi senyumnya ramah banget. Saya tanya dengan sopan, "Pak, maaf ganggu, boleh nanya nggak? Tempat mancing yang bagus di sekitar sini di mana ya Pak?" Bapak itu berhenti sejenak, terus nunjuk ke arah barat sambil bilang, "Di sungai sana, Dek, yang banyak bambu-bambunya. Biasanya di situ banyak ikan besar." Saya makin penasaran, lalu nanya lagi, "Banyak nggak Pak yang mancing di sana?" Beliau menjawab pelan, "Banyak Dek, cuman kalau pulang jangan sampai menjelang maghrib ya Dek." Saya dan Fatan saling pandang, agak heran. Lalu Fatan nanya, "Memangnya kenapa Pak?" Bapak tua itu cuma menggeleng pelan, "Saya juga nggak tahu Dek, soalnya saya pendatang, bukan orang sini." Nada bicaranya tenang tapi agak aneh, seperti menahan sesuatu yang tidak mau dijelaskan. Kami pun hanya bisa mengangguk dan berterima kasih. Sebelum bapak itu pergi, saya sempat memperhatikan tangannya yang menggenggam kail pancing. Jemarinya kurus dan pucat, seolah nggak ada aliran darah. Tapi waktu itu saya pikir, mungkin cuma karena faktor usia. Setelah itu, saya dan Fatan jalan pulang sambil ngobrolin spot yang baru aja dibilangin bapak tua tadi. Kami berdua langsung sepakat buat mancing di sana pas weekend nanti, biar waktunya lebih santai. Sejak hari itu, kami jadi nggak sabar nunggu waktu libur datang. Setiap hari kami bahas rencana itu. Dari mulai alat pancing mana yang mau dipakai, umpan apa yang paling manjur, sampai soal bekal makanan biar nggak bolak-balik. Pokoknya, semua sudah kami siapin matang-matang. Malam sebelum hari weekend tiba, saya bahkan sempat mimpi aneh. Dalam mimpi itu, saya lihat bayangan seseorang berdiri di antara rumpun bambu yang tinggi-tinggi. Nggak jelas mukanya, tapi suaranya pelan banget, kayak bisikan angin, bilang sesuatu yang nggak saya pahami. Saat saya mendekat, bayangan itu perlahan menghilang, dan saya langsung kebangun dengan keringat dingin. Saya sempat mikir, mungkin cuma mimpi biasa, karena kebanyakan mikirin mancing besok. Tapi entah kenapa, perasaan gak enak itu masih nempel sampai pagi. Begitu hari weekend tiba, rasa semangat saya langsung ngalahin rasa takut. Dari pagi-pagi banget saya dan Fatan udah berangkat, bawa semua perlengkapan. Udara waktu itu sejuk, matahari belum terlalu terik. Di sepanjang jalan, kami terus ngobrol soal ekspektasi, bisa dapat ikan besar, sambil sesekali bercanda. Tapi di dalam hati kecil saya, ada rasa penasaran bercampur cemas. Kata-kata bapak tua itu terus terngiang di kepala. Kalau menjelang maghrib, sebaiknya buru-buru pulang. Saya nggak tahu kenapa kalimat itu terasa seperti peringatan. Tapi saya mencoba mengabaikannya. Karena niat kami cuma satu, mancing sepuasnya di spot baru yang katanya banyak ikannya. Begitu sampai di lokasi yang dimaksud bapak tua itu, saya dan Fatan langsung terpana. Tempatnya benar-benar seperti yang dia bilang. Di sekeliling sungai tumbuh deretan pohon bambu tinggi yang batangnya melengkung ke arah air,
seperti membuat atap alami di atas kepala kami. Angin yang berhembus dari sela-sela bambu menimbulkan suara gemerisik lembut, membuat suasananya terasa teduh dan menenangkan. Air sungainya jernih, mengalir pelan dengan suara gemericik yang halus. Ada beberapa orang yang juga sedang mancing di sana. Mereka tampak santai, tapi entah kenapa wajah-wajah mereka terlihat agak serius. Seolah memang ada aturan tak tertulis di tempat itu yang harus dipatuhi. Saya dan Fatan langsung menyiapkan alat pancing kami di tepi sungai. Dari pagi sampai siang, kami lumayan dapat ikan. Ukurannya memang nggak besar-besar banget, tapi lumayan bikin senang. Fatan beberapa kali bersorak kecil setiap kailnya ditarik ikan. Dan kami tertawa puas. Menjelang sore, suasana mulai berubah. Langit yang tadinya cerah mulai memudar menjadi oranye keemasan. Bayangan batang bambu jatuh ke permukaan air, bergoyang pelan seolah mengikuti aliran sungai. Satu persatu orang-orang yang mancing mulai beres-beres. Saya sempat memperhatikan mereka. Beberapa terlihat buru-buru. Bahkan ada yang sampai nggak sempat membereskan embernya dengan rapi. Lalu seorang bapak yang lewat di belakang kami sempat berkata pelan, "Dek, udah sore, udah waktunya pulang." Saya dan Fatan spontan menoleh, lalu menjawab, "Iya, Pak." Tapi setelah itu, kami malah saling pandang dan memutuskan tetap lanjut mancing. "Sayang banget, Tan. Ikan lagi banyak-banyaknya," kata saya sambil pasang umpan baru. "Iya, lagi hoki ini. Masa pulang?" jawab Fatan sambil senyum. Kami pun terus lanjut mancing. Tanpa sadar, waktu sudah menunjukkan 5:30 sore. Udara mulai dingin, suara jangkrik mulai terdengar, dan dari arah kampung yang jauh, suara azan maghrib berkumandang pelan. Tapi, kami masih asik. Anehnya, justru setelah azan berkumandang, umpan kami makin sering disambar ikan. Setiap kali kail dilempar, langsung nyangkut ikan besar. Dalam waktu singkat, 2 ember kecil kami penuh. Saya sampai berkata ke Fatan, "Wah, ini baru namanya tempat gacor. Nggak nyesel kita kesini." Fatan hanya tertawa kecil. Tapi tak lama kemudian dia berkata, "Gua lapar nih, mau beli makanan dulu ke warung depan." Saya menoleh, "Oke Tan, gua tunggu di sini ya." Fatan pun beranjak pergi sambil bawa dompet kecil di saku celananya. Saya terus mancing, menikmati suasana sore yang makin redup. Belum 5 menit, saya dengar langkah kaki di belakang. Saya menoleh dan kaget karena Fatan sudah balik lagi. Saya sempat bercanda, "Cepet banget lu Tan, beli makanannya, belum juga 5 menit. Tapi Fatan gak menjawab. Dia hanya menatap sungai dengan pandangan kosong, lalu duduk di samping saya. Saya ajak ngobrol lagi, tapi tetap gak ada respon. Dalam hati saya berpikir, jangan-jangan dia lagi bad mood atau mungkin lagi mikirin sesuatu. Saya pun membiarkannya dan terus fokus mancing. Suasana di sekitar sungai mulai sepi. Hanya terdengar suara air mengalir dan hembusan angin yang bikin bulu kuduk sedikit meremang. Waktu pun terus berjalan. Saya baru sadar kalau umpan saya sudah habis. Akhirnya saya bilang, "Tan, gua ambil umpan dulu di jok motor ya, lu jagain sini." "Bentar." Fatan tetap diam, tidak menoleh sama sekali. Saya pikir dia mendengar. Jadi saya langsung berjalan menuju parkiran. Begitu sampai di tempat motor, saya membuka jok untuk mengambil umpan cadangan. Tapi saat itu juga, saya baru sadar sesuatu yang aneh. Motor Fatan nggak ada, padahal tadi kami parkir bersebelahan. Dan saya yakin sekali, motor itu ada di sana waktu kami datang. Saya berdiri bengong. Pikiran saya mulai kacau. Apa jangan-jangan motor dia dicuri? Gumam saya, pelan. Dengan perasaan campur aduk antara panik dan bingung, saya langsung lari balik ke tempat kami mancing. Dari jauh, saya lihat Fatan masih duduk di posisi yang sama. Dia membatu sambil memegang pancingannya. Saya langsung menghampirinya dengan napas ngos-ngosan. "Tan, motor lu kemana? Kok nggak ada di parkiran?" tanya saya cepat. Fatan tetap diam, tidak menoleh sedikit pun. Saya tepuk bahunya pelan. Tapi dia tetap tak bereaksi. Saya ulang lagi dengan nada agak keras, tapi tetap sama.
Lalu tiba-tiba, air matanya menetes. Dia menangis pelan tanpa suara. Saya yang melihat itu langsung panik. Saya tarik bajunya, tapi dia tetap nggak bergerak. Saat saya pegang tangannya, seketika tubuh saya merinding. Tangan Fatan dingin banget, seperti bukan tangan orang hidup. Saya langsung melepaskannya dan mundur satu langkah. Dalam hati saya berbisik, ada yang gak beres di sini. Dan tepat di saat itulah, dari arah belakang saya terdengar suara motor yang sangat familiar. Suara knalpotnya mirip banget sama motor Fatan. Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan. "Woi, cepet pulang!" Saya langsung menoleh ke belakang, dan disitulah saya melihat sesuatu yang membuat jantung saya hampir berhenti. Dari kejauhan, saya melihat Fatan sedang berdiri di tepi jalan, sambil melambaikan tangan, dengan wajah panik. Tapi anehnya, Fatan juga ada di samping saya, duduk diam dengan mata kosong. Saya tidak sempat berpikir panjang. Kepala saya langsung terasa dingin, dan bulu kuduk berdiri semua. Saat saya menoleh lagi ke arah Fatan yang duduk di samping saya, tiba-tiba berubah menjadi kuntilanak yang menyeramkan. Rambutnya jadi panjang menjuntai, wajahnya memucat, dan dari mulutnya terdengar tawa kecil yang serak dan mengerikan. Tanpa pikir panjang, saya langsung lari sekencang-kencangnya, meninggalkan alat pancing, ember, bahkan ikan yang sudah kami dapat. Saya hanya ingin keluar dari tempat itu secepat mungkin. Angin di antara bambu seolah menutup jalan. Suara ketawa itu terus terdengar samar-samar di belakang, seolah mengejek langkah saya yang panik. Dan malam itu, saya benar-benar berlari tanpa berani menoleh lagi. Malam itu benar-benar jadi malam yang gak akan pernah saya lupain seumur hidup. Setelah saya kabur dari tempat mancing itu, badan saya langsung demam tinggi. Panasnya gak karuan, kepala berat banget, dan setiap kali saya merem, yang kebayang cuman wajah Fatan yang tadi berubah jadi kuntilanak. Saya bahkan gak berani cerita ke siapa-siapa dulu, karena masih syok banget sama kejadian itu. Tapi setelah 2 hari, saya mulai agak membaik. Dan akhirnya, saya janjian sama Fatan buat ketemuan di warung langganan kami, biar bisa ngobrolin kejadian aneh itu dengan kepala dingin. Begitu ketemu, saya kaget, karena wajah Fatan juga kelihatan pucat dan matanya kayak kurang tidur. Saya pikir, mungkin dia juga masih kepikiran soal malam itu. Kami duduk di pojokan warung sambil pesan kopi. Suasananya agak canggung. Sampai akhirnya Fatan yang pertama buka suara. "Bro, waktu itu pas gua ke warung beli makanan, gua sempet denger obrolan beberapa bapak-bapak," katanya pelan. Saya langsung nyimak. Mereka ngomongin spot pancing yang kita datengin itu. Katanya, beberapa waktu lalu, pernah ada bapak tua yang hilang di sana pas waktu maghrib. Gak ada yang tahu kemana, tapi alat pancingnya masih di tempat. Saya langsung ngerasa merinding. Terus, tanya saya penasaran. "Ya gua langsung buru-buru balik ke tempat lu," jawabnya. "Tapi, pas gua nyampe, gua lihat lu lagi nongkrong sama kuntilanak." Saya yang denger itu langsung ngerasa darah saya kayak berhenti ngalir. "Hah, serius Tan?" Dia cuma ngangguk pelan. "Serius, lu duduk sambil senyum-senyum, kayak lagi ngobrol sama orang. Tapi yang gua lihat jelas banget, di sebelah lu itu bukan manusia bro." Saya langsung nyaut dengan suara gemetar. "Tan, sumpah, waktu lu pergi beli makanan, belum ada 5 menit lu udah balik lagi ke gua. Tapi lu diem aja, gua ajak ngobrol gak nyaut. Pas gua ambil umpan di motor, gua sadar, motor lu gak ada. Pas gua balik, gua lihat lu nangis, tapi gak ngomong apa-apa. Gua tarik baju, lu gak ada reaksi. Tangan lu dingin bangetan. Dan pas gua nengok ke belakang, gua lihat lu 2 orang. Yang satu ada di samping gua, yang satu lagi teriak-teriak nyuruh gua pulang." Fatan terdiam. Wajahnya pucat, bulu kuduknya berdiri. Kami berdua saling pandang dengan tatapan yang sama. Takut. Setelah beberapa detik, saya baru sadar sesuatu. Saya nyeletuk. "Tan, bapak tua yang kasih tahu kita spot pancing itu. Jangan-jangan dia yang diceritain bapak-bapak di warung yang hilang pas maghrib itu?" Fatan langsung kaget dan matanya membesar. Iya ya, bisa jadi. Soalnya orang-orang bilang, sebelum hilang,
Dia juga sempat nyaranin orang lain buat mancing di situ. Tapi, nggak ada yang nyadar kalau bapak itu ternyata udah nggak pernah balik. Kami berdua terdiam. Angin malam lewat pelan, tapi rasanya dinginnya sampai ke tulang. Dari hari itu, kami sepakat nggak bakal mancing lagi di tempat yang sama, apalagi kalau udah mau masuk waktu maghrib. Dan setiap kali lewat daerah situ, perasaan kami selalu nggak enak. Kayak ada yang ngeliatin dari balik rumpun bambu. Sampai sekarang, setiap saya dengar suara bambu yang gesekan ditiup angin sore, saya masih keinget wajah bapak tua itu dan sosok Fatan palsu yang duduk di sebelah saya malam itu. Kalau kalian sendiri, pernah nggak ngalamin hal aneh waktu lagi di luar rumah pas maghrib? Atau mungkin pernah lihat sesuatu yang bikin kalian nggak bisa bedain mana yang nyata dan mana yang bukan? Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian juga nggak kalah seremnya.